Ya pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini akhirnya buka suara menanggapi status tersangka terhadap dirinya oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Nah, menurut Hasto, ini merupakan bagian dari konsekuensi atas sikapnya yang dilakukannya selama ini. Nah, PDIP sebagai partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum juga menghormati keputusan KPK. Berikut pernyataan Hasto Kristianto. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. ya pemirsa, buah nangka dikulum rasanya manis. Hasto tersangka, murni hukum atau politis? Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan publik ya, karena juga ada tudingan-tudingan dan juga ada narasi-narasi dari PDIP mengatakan ke arah sana. Nah, untuk itu kita akan bahas pemirsa, apakah memang penetapan Hasto sebagai tersangka ini murni kasus hukum atau memang ada unsur politisnya. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Ada Bang Habibur Rahman, politisi Gerindra. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Selamat pagi Bang Habib. Katanya sebagai ketua Komisi 3 nih diundang. Oke, ketua Komisi 3. Ya, kalau enggak saya DPR RI. Oke. Kita adulir ya. Ketua Komisi 3 DPR RI. Jadi jangan bohong diri dulu di sini ya. Kemarin bilang ketua Komisi 3. Siap. Kita ini apa namanya? Kita perbaiki. Nah, lalu kemudian ada juga Prof Ibnu Hamad, guru besar ilmu hukum di UI. Ilmu komunikasi, mohon izin, di Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Prof. Ya, Prof. pagi, ya. Dan juga ada Bang Johannes ya, dari PDIP, tim hukum dari PDIP. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Jo. Pagi, Mbak. Saya ingin ke Bang Johannes Oberlin Tobing dulu, selaku kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Saya ingin Abang mengomentari tadi video yang dibuat oleh Pak Hasto. Itu dibuatnya kapan, Bang? Kemarin? Langsung pertanyaannya dibuat. Yang pasti setelah mengetahui Pak Sesen jadi tersangka, ya segera memang langsung dibuatkan videonya. Soal kapan tanggalnya, waktunya kapan, saya kurang paham lah. Oke. Mengenai kontennya, apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh Pak Hasto dari video tersebut? Apakah ingin menunjukkan bahwa ini adalah politisasi? Nah, yang pertama bahwa tentu kan harus ada persiapan ya. Jadi dibuatkan itu apakah ini politisasi atau tidak, ya memang soal situasi kebatinan kita hari ini kan kita merasakan itu. Nah, jadi apapun ceritanya, kami menganggap memang ini ada politisasi hukum, ada kriminalisasi hukum. Karena salah satunya yang kita rasakan, harusnya kan SPDP itu, pemberitahuan sebagai tersangka itu, harusnya kan kita mendapatkan itu lebih dulu. Tapi faktanya kita nggak dapat suratnya, tapi di media kita sudah dibombardir tuh. Nah, jadi kenapa kok bisa bocor kan SPDP itu? Nah, saya kira sementara SOP
dari KPK, kalau surat itu nyampe ke kita, harusnya kan nggak bisa bocor tuh. Nah ini kok jadi harus menjadi pemberitaan yang dahsyat luar biasa, ya ini jujur ini juga salah satu upaya memang politisasi hukum yang terjadi ke kita itu. Baik. Bentuk politisasinya yang Anda rasakan atau dari PDIP rasakan nih, bentuk politisasi seperti apa sih, Bang? Kalau kita pengen diperjelas lah kalau begitu. Nah, jadi sebenarnya kan Pak Sekjen ini kan sudah tahu kalau memang dirinya akan dijadikan tersangka. Bahkan pada podcast yang bersamaan dengan Pak Faisal Akbar dulu ya, dengan ada Ibu Koni. Terus sebelum itu juga bagaimana Mas Hasto ini menangani pilkada-pilkada di daerah. Nah, kalau Mas Hasto ini turun khususnya misalnya ke daerah Sumatera Utara tuh, karena sebagai tugasnya sebagai sekjen, dia kan harus sebagai motor partai kan untuk menggerakkan bagaimana untuk memenangkan pilkada di berbagai kota kabupaten. Kalau dia bicara lantang di pilkada nih, di Sumatera Utara, begitu juga di Jawa Tengah. Nah, jadi pengakuan dari Mas Hasto sudah pernah didatangin seseorang juga. Supaya jangan turun ke pilkada, jangan bicara yang keras-keras, jangan bicara yang lantang. Nah, jadi kalau bicara terus ini turun ke sana, ini saudara kan dijadikan tersangka. Nah, ini situasi kebatinan yang diterima, yang dirasakan langsung sama Pak Hasto itu. Berarti itu mungkin yang dimaksud Bu Megawati ya, akan mengaut-aut Kongres PDIP dengan adanya penetapan tersangka ya, sebelumnya. Itu nanti soal persiapan kita tahun depan untuk Kongres kan. Nah, jadi sehingga kenapa tadi kita sebut bahwa ini politisasi, karena begini loh, kan putusan perkara di persidangan itu mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai kasasi Mahkamah Agung, ini kan semua di persidangan kan sudah dirangkai nih, sudah dipanggil orang-orangnya, dipersidangkan, dipanggil saksi, dikumpulkan bukti-buktinya. Satu pun tidak ada seperti dalam sprindik yang baru ini, disebut melakukan penyuapan bersama-sama, terus kemudian melakukan obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan. Nah, itu sampai hari ini tidak terbukti. Baik, gitu loh. Baik, coba saya ingin minta pendapatnya dari Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Habibur Rahman. Kalau tadi dikatakan ini bukan murni hukum, Mbak, dari DPR yang membidangi hukum ini, seperti apa melihatnya, Bang? Apakah memang ini ada pengaruh politis di situ atau memang murni hukum kalau dari Komisi Hukum? Ya, pertama kita tentu menghormati keputusan KPK dalam menjalankan tugasnya apapun itu, termasuk dalam kasus ini menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Karena itu merupakan salah satu dari tupoksi mereka. Di sisi lain kita juga harus menghormati ya hak-hak Pak Hasto untuk melakukan pembelaan diri, termasuk melakukan langkah-langkah hukum, termasuk membuat berbagai macam bantahan ya. Jadi yang namanya tuduhan dan yang namanya bantahan itu kan sama-sama harus dibuktikan. KPK melalui jubirnya saya juga dengar sudah menyampaikan bantahan, tapi at the end ini kan kita kembali saja ke meja hukumnya. Ada prosedur-prosedur ya, misalnya ada kesalahan dalam prosedur bisa lewat mekanisme pra-peradilan. Ada pembelaan substansi tentang pokok permasalahan bisa di sidang utamanya, sidang pokok perkaranya. Nah, itu saja ditempuh. Sebab kalau kita bicara apakah ini politis tidak politis, ya saya pikir akan banyak versi dan sama-sama subjektif. Betul. Ya kan? Tentu akan ada yang bilang ini politis, tapi tentu ada yang membantah juga ini tidak politis. Nggak akan ada habisnya, nggak akan ada ininya. Rakyat sudah cerdas, rakyat juga sudah bisa memiliki penilaian-penilaian sendiri. Saya hari-hari ini kalau baca berita itu nggak baca induk beritanya. Saya baca perdebatan di bawahnya. Ya kan? Komen-komennya. Rakyat itu sudah cerdas sekali. Mereka berdialog, mereka berdiskusi dengan persepsi masing-masing. Ya, ini negara demokrasi, boleh-boleh saja masing-masing pihak punya pendapat ya. At the end ya, balik-balik lagi ya, ini kita harus percaya pada sistem hukum kita. Ya, Bang Habib, mungkin ini ada unsur politisasi yang dimaksud karena timeline dari penetapan tersangka ini cukup lama, 5 tahun. Bagaimana Komisi 3 memandang penetapan tersangka dalam jangka waktu yang cukup lama ini? Ya, kalau hal seperti ini memang bukan pertama kali. Banyak sekali saya sampai sudah capek kalau mau berikan contoh. Kasus IKTP itu ada orang yang sudah keluar, ada yang baru disidang ya.
banyak sekali kasus-kasus di berbagai daerah. Karena daluarsa dalam hukum pidana kita itu kan lama sekali. Untuk kasus ini mungkin di antara 8 sampai 12 tahun ya. Jadi kasus dulu pernah ada kasus kardus durian atau apa segala macam, sudah lama masih diungkit-ungkit lagi. Penyebabnya apa tapi Bang? Mungkin DPR pernah mendalami hal itu di kasus ya, ini. macam-macam penyebabnya ya. Tapi tidak bisa disampaikan ke publik. Jadi gini nih, kalau dalam hukum pidana itu ya paling pantang kita mengeneralisasi. Kenapa? Karena konstruksi hukum itu satu sama lain pasti berbeda. Kesulitan-kesulitannya berbeda, persoalan-persoalannya berbeda. Jadi nggak bisa kita generalisir. Tunggu saja, semua hal itu akan dipertanggungjawabkan di persidangan oleh KPK ya. KPK kalau dipertanyakan kenapa lama sekali, pasti akan dijawab. Ya kan, permasalahannya apa. Jadi kita berharap ya ini dilakukan secara transparan saja ke depan. Ya, bagus kemarin ada semacam konferensi yang cukup komprehensif. Nah, ke depan kalau bisa ini terus saja ya konferensi begitu sambil nunggu persidangan. Kalau sudah persidangan, saya pikir akan terang benderang. Karena di persidangan kita itu kan dialog ya, jawab jinawab ya. Ada surat dakwaan, ada eksepsi, ada replik, duplik dan lain sebagainya, ada bukti jaksa, bukti terdakwa, saksi, macam-macam ya. Itu akan terbuka. Kita ke Prof. Ibnu. Prof, melihat kasus ini bergulir beberapa hari terakhir di media, bagaimana Anda menanggapi terkait wacana ini? Tadi Prof sempat menghela nafas panjang dulu. Kenapa, Prof? Iya, mengapa jadi ada kesan politik? Karena memang Pak Hasto itu orang politik masalahnya. Dia orang penting di PDIP, nomor 2 setelah ketum kan. Jadi figur politiknya akan dimanai, apapun yang mengenai beliau ya politik gitu. Tapi kan tudingannya belum bisa dibuktikan, harus dibuktikan dulu. Nah ini selanjutnya, kalau ingin ini politik atau tidak, mari kita ukur. Cara ukur gimana? Siapa, kalau dalam politik nih, politik itu selalu ada yang memperoleh keuntungan politik. Nah sekarang dalam kasus ini, kalau ini dipandang dari segi politik, siapa yang mendapatkan keuntungan politik. Tapi kalau hukum tadi tegaknya hukum kan. Kalau dilihat dari sudut pandang politik atau komunikasi politik khususnya, siapa yang mendapatkan keuntungan politik dari kasus ini. Nah mungkin berdua ini yang politisi yang bisa jawab ya. Pastinya banyak dugaan-dugaan yang dapat keuntungan politik dari peristiwa ini, baik yang visible hand yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan kan begitu. Iya. Misalnya kalau yang sangat kelihatan ya di dalam partai, dalam kasus di PDIP, nanti kita ke Bang Jo kita tanya, di dalam PDIP sendiri kita akan lihat siapa yang akhirnya dapat keuntungan politik tuh dengan kasus ini. Saya bilang tidak ada keuntungan politik di dalam PDIP juga, mungkin ada gitu. Nah di luar PDIP pada politik makro nasional juga siapa yang dapat keuntungan politik, kita belum bisa menerka siapa, tapi analisanya ada dong harusnya. Nanti boleh saya mau tanya analisanya siapa kira-kira yang dapat keuntungan politik dari hal ini. Kita akan bahas usai jeda. Tapi sini apa kabar Indonesia Pagi? Ya, bicara masalah aroma politik, tadi Prof. Ibnu mengatakan kalau bicara masalah politis pasti ada yang diuntungkan gitu. Nah, analisisnya tadi seperti apa, Prof? Siapa yang kemudian diuntungkan di sini? Tadi Prof belum mau ngomong siapa yang kemudian bisa diuntungkan dari orang-orang di balik kasus penetapan tersangkanya Hasto Kristianto ini. Siapanya mungkin agak sulit, tapi saya ingin lanjutkan sedikit. Keuntungan politik itu harus kita jabarkan sedikit ya. Biasanya dalam berpolitik keuntungan itu juga bisa materi, bisa jabatan, bisa pengaruh. Ya jenis kan? Keuntungannya berarti? Iya, jadi dari kasus ini kita lihat siapa yang dapat mungkin proyeknya aman, rencana proyek aman, yang berkaitan dengan kapital lah begitu. Dari kasusnya ada enggak? Itu kalau analisa komunikasi politik ya kan. Kedua, analisa pengaruh, bagaimana dari kasus ini siapa yang tetap bisa mengendalikan pengaruh atas kasus ini, siapa yang dapat untung dengan kasus ini, pengaruhnya tetap kuat begitu. Yang terakhir adalah jabatan-jabatan politiknya, siapa yang akan eksis ataupun hancur akibat kasus ini kan begitu.
siapa orangnya tentu tidak bisa menebak-nebak ya, karena kasus itu selalu melibatkan banyak orang. Apalagi seperti yang sudah dipaparkan dalam berbanyak pemberitaan, kasus ini sejak 2020 tentu banyak orang terlibat di dalamnya. Itu semuanya patut diperkirakan dapat keuntungan politik tuh di dalamnya gitu. Makin mengerucut sih sebenarnya. Iya. Mungkin kita langsung minta tanggapan dari Bang Jo. Bang Jo, kalau menurut Prof. Ibnu ada pihak yang mendapatkan keuntungan politik dari kasus ini, mungkin bagi PDIP pihak yang mendapatkan keuntungan politik itu adalah pihak yang mempolitisasi. Siapa yang Anda arahkan? Mengarah kemana? Nah, tadi saya sepakat yang disampaikan Pak Habibur Rahman kan, bahwa kalau disebut ini politisasi hukum, disebut kriminalisasi hukum, tapi kan faktanya kan kita merasakan itu. Nah, sehingga dalam rangkaian, karena ini dalam bentuknya viral menjadi berita, di framing sedemikian rupa, maka kita pun menjawab dengan berita-berita yang ada. Nah, soal siapa yang diuntungkan atau tidak, karena proses ini kan sudah cukup berjalan lama. Nah, tadi kami sampaikan ketika kalau Mas Hasto ini bicara lantang soal demokrasi, bicara lantang soal mempertahankan konstitusi, ini yang muncul selalu Harun Masiku. Selalu Harun Masiku. Nah, sekarang cobalah bayangkan, kasus ini udah cukup lama nih, lebih dari 5 tahun dari 2019. Nah, kenapa sih kok nggak diselesaikan gitu? Ya kan, jadi sehingga kita menduga nih bahwa ketika Pak Hasto ini kritis, ya dimunculkan Harun Masiku. Bicara lantang, dimunculkan Harun Masiku. Nah, jadi kenapa kita bilang ini menjadi politisasi? Begini loh. Nah, jangan karena ketidakmampuan KPK untuk menyelesaikan perkara ini, loh kita jangan dibikin bulan-bulanan dong. Ini menjadi catatan buat KPK. Ini mumpung ada Pak Ketua Komisi 3 nih. Hari ini Pak, ada 43 orang menjadi tersangka. Sudah bertahun-tahun, nasibnya tak jelas di KPK itu. Loh ini soal nasib orang. Ini soal kepastian hukum. Ini mau diapakan yang ke-43 ini? Ya kalau memang tidak kuat secara hukum, ya berhentikan dong. Bikin dong upaya SP3. Nah, ini jangan digantung-gantung nih. Nah, jadi ini menjadi catatan buat KPK hari ini. Sementara kita ini yang mendukung penguatan KPK, menjaga KPK, mengawal KPK. Ya tapi kan kalau sudah tidak profesional seperti ini, berpihak, kita jangan sampai kita menduga nih, atau kita sampai ada tudingan-tudingan seolah-olah KPK ini menjadi alat kekuasaan untuk menghantam seseorang. Nah, jadi harusnya berimbang dong, profesional, ya kan. Kita keberatan kita soal SPDP itu kan ini hal sepele kok, tapi dampaknya luar biasa. Baik, Bang Habib, gitu loh. Tanggapannya seperti apa kalau melihat katanya di sini KPK ya pertanyaan. Ya, silakan. Terlalu sembrono kalau kita memaksakan analisa-analisa politik dalam persoalan hukum. Ya. Coba misalnya ada beberapa pilkada kemarin, ada beberapa calon yang kena OTT KPK. Kalsel, Bengkulu, ya kan? Apakah kita akan mengatakan ada politisasi dari pihak yang menjadi pemenang pilkada tersebut ketika kompetitornya ditangkap oleh KPK? Itu pertanyaan, ya kan? Kalau dengan teori keuntungan, ada yang diuntungkan secara de facto, nyata-nyata dia menjadi langsung pemenang karena kompetitor satu-satunya masuk KPK ya. Begitu juga kasus-kasus yang lain. Jadi terjadinya suatu peristiwa bisa saja menguntungkan siapapun. Tapi apakah orang yang mendapatkan keuntungan itu dapat kita pastikan mengorkestrasi terjadinya peristiwa tersebut? Nah, dalam hukum ini nggak masuk. Jadi kalau kita paksa-paksa hal seperti ini, kita bisa frustasi sendiri. Ya. Capek sendiri kita berpikir. Makanya saya bilang, ya kita serahkan saja. Pak Hasto sendiri kan sudah mengatakan menghormati proses hukum, ya kan ya. Wajar, sahabat saya Pak Jo mengatakan ini politisasi, nggak apa-apa. Tapi nanti KPK akan membantah, ini bukan politisasi, nggak masalah. Kalau Anda paksakan, ya hari ini kita harus punya kesimpulan politis nggak politis, kita bertengkar nggak ada guna, nggak produktif, gitu loh. Jadi menurut saya ya sudah, peristiwa seperti ini banyak terjadi di masa lalu, ya kan ya. Tuduhan-tuduhan dan lain sebagainya, faktanya ya apa namanya ini prosesnya kan terus berjalan, ya. Teman-teman juga harus mempersiapkan materi-materi gugatannya apa dan lain sebagainya.
Saya pikir kita lebih baik konsentrasi ke situ. Ya Bang Habib, kalau KPK atau lembaga anti rasuah ini yang dituduh melakukan politisasi dalam kasus ini, apakah Komisi 3 DPR sendiri dalam mengawasi kinerja KPK ini memastikan bahwa tidak ada unsur politis dalam kinerja KPK, Bang Habib? Ya, saya ingin barusan jawab, Anda ini pertanyaan yang telat, ya kan? Ya saya katakan, ya dengan contoh-contoh tadi gitu loh. Apakah dapat dipastikan orang-orang yang diuntungkan dengan penangkapan tersebut adalah orang yang mengorkestrasi di berbagai daerah, ya. Namanya penegakan hukum, bahkan KPK ya, by komitmen kita sebagai bangsa diberikan keleluasaan untuk terus bertindak, ya kan, menjalankan tugasnya dalam bidang tipikor ketika memasuki masa-masa kampanye. Itu ingat ya, kalau kepolisian, kejaksaan ketika masa kampanye dia nggak boleh panggil lagi. Kalau KPK kita hormati, di tipikor tetap boleh panggil. Itu siapa? Itu komitmen kita bersama loh, gitu loh. Nah, ketika itu dijalankan, ya ini kebetulan terjadi pada pihak yang tidak bukan berafiliasi dengan kami misalnya. Itu kita anggap hal yang biasa. Tapi ketika terjadi dengan kita akan ngomong seperti dia, ya kan ya. Ya silahkan saja masing-masing bicara dari sudut pandangnya, gitu Pak. Jadi politis nggak politis, ya udah capek deh, nggak akan ada kesimpulan, gitu ya. Baik. Silakan Prof Ibnu, kalau kita lihat ini tidak produktif kalau ngomongin politis atau tidak politis, tapi kemudian tadi Prof Ibnu punya analisis, ya ini ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan begitu. Tapi kalau kita melihat dari komunikasi politik. Ya, dari komunikasi politiknya, apakah yang dilakukan Pak Hasto sudah benar memberikan pernyataan di depan media untuk kemudian, tapi kemudian ada narasi lagi, masih ada tudingan-tudingan di situ. Kalau tadi dikatakan tidak produktif, tapi ini masih kemudian digulirkan terus orang yang bersangkutan. Dari pernyataan yang dibuat beliau, di satu sisi hormat pada hukum luar biasa ya. Ini negara hukum, yang juga organisasi yang menghargai hukum, taat pada hukum. Tapi beliau juga menyadari makhluk politik, aktor politik yang memiliki jaringan politik. Dia mengundang kekuatan politiknya untuk memperhatikan kasus ini. Jadi dua sisi ini, Pak Habib, bagaimanapun walaupun perdebatan tetap itu dua-duanya ada di masyarakat itu. Bahkan dalam diri Pak Hasto sendiri begitu. Saya lihat tadi dari analisa forensik komunikasi pernyataan beliaunya itu ada di dalam dirinya itu. Ini hukum tapi ada politiknya juga begitu. Karena dia nyadari bahwa dirinya adalah aktor politik dan orang-orang sekitarnya juga orang politik semua, dan orang politik selalu orientasinya saya dapat apa dari setiap peristiwa politik itu. Dapat apa itu disebutnya dalam kajian komunikasi politik, keuntungan politik, dan tidak selalu uang, jabatan, pengaruh, popularitas dan sebagainya begitu. Menarik sekali ada istilah forensik komunikasi ya. Nah, kalau dari komunikasi politik yang ingin ditunjukkan oleh Pak Hasto ini berarti tujuannya bukan mengarah ke proses hukum ya, tapi kepada kesolidan dari partainya. Dua sekaligus. Proses hukumnya tetap jalan, tapi ini jalur politik juga jalan begitu. Seiring sejalan berarti? Seiring sejalan nih, kalau saya tangkap dari pernyataan beliau itu. Oke, kalau memang sering sejalan, proses hukum juga sudah dibahas. Nanti saya di segmen selanjutnya kita bahas soal proses hukumnya. Dengan menghormati proses hukum tadi, apakah kemudian nanti akan kooperatif dengan pemeriksaan selanjutnya misalnya? Karena sampai saat ini, ya? Iya, karena sampai saat ini masih jadi pertanyaan di mana sebenarnya sosok Hasto Kristianto setelah penetapan tersangka masih ingin dicari, Bang Jo. Nanti boleh dijawab ya, Bang ya. Bisa jeda. Kami kembali saat lagi. Nanti saya cerita. Baik, kita kembali pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin langsung ke Bang Johannes. Bang Johannes, tadi kan apa yang dikemukakan oleh Pak Hasto dalam video statementnya begitu, ia akan kooperatif lah, secara tidak langsung mengatakan seperti itu, menghormati keputusan penetapan tersangka itu. Artinya apakah akan dijamin ini akan kooperatif jika nanti ada pemeriksaan lanjutan dan lain sebagainya? Bahkan dia mengatakan siap ditahan malah. Ya. Tapi sebelum saya menjawab, sedikit saya nambahin dari yang sampaikan Pak Habib Rohman. Jadi memang kan nggak boleh menjernalisir ini menjadi politisasi. Tetapi perlu kami sampaikan kan, kenapa kami menyebut ini sebagai politisasi? Karena kita yang merasakan bagaimana kita diperlakukan. Nah kan kita kan harus mendapatkan hak yang sama nih. Bagaimana untuk menetapkan seorang tersangka itu? Karena kita paham betul bagaimana SOP-nya di KPK.
ini kan KPK ini pimpinan ini baru 1 minggu nih. Kan kita paham betul bagaimana menggelar perkara itu di hadapan para penyidik, naik ke level direktur sampai kepada ketua KPK. Itu yang ada 9 orang itu. Nah, di situ kan perdebatannya cukup panjang. Nah, baru mereka bekerja, kita paham betul lah apakah memang itu sudah dijalankan dengan baik dan benar. Terus kemudian bagaimana surat SPDP itu yang seharusnya kita terima tetapi kita tidak menerima. Oke, nah, berarti artinya menghormati KPK tapi meragukan kinerja KPK di sini berarti. Nah, kita jadi meragukan dong kinerja KPK. Harusnya kan kita minta dong harusnya profesional lah. Nah, soal yang tadi kenapa Pak Hasto bilang ya kita juga menyarankan kita harus menghormati proses hukum. Apapun itu kita sebagai warga negara yang baik, ya kan kita juga di partai juga kan diajarin. Kan kita juga diperintahkan pokoknya menghormati proses hukum, kapan mau dipanggil kita akan datang, kita akan kooperatif. Nah, tapi di sisi lain kan karena memang seperti yang dikatakan Prof tadi bahwa mengani urusannya politik, ya sementara harus kita jawab dengan politik sambil menunggu persiapan untuk kita melakukan pra-peradilan misalnya. Nah, kan ada mekanisme hukum. Nah, jadi soal kesiapan itu Pak Hasto sangat siap. Pak Hasto sangat siap untuk menghadapi itu semua, bahkan untuk kalaupun memang harus ditahan sekalipun, kalau memang upaya hukumnya memang bisa dibuktikan, Pak Hasto itu sangat siap. Ada dugaan Pak Hasto sudah berada di luar negeri. Pak Muhammad Yasin, Wakil Pimpinan KPK 2007-2011 mengatakan ia terima informasi Pak Hasto di luar negeri katanya, Mas. Walah, kita sampai semalam ketemu kok. Oh, berarti masih ketemu ya? Loh, masih di Indonesia. Ini gimana dong kita mau terima kuasa, mau taken kan? Kan ada kan. Jadi artinya Pak Hasto ini kan karena Pak Hasto ini adalah sekjennya partai, motor penggerak partai, jadi memang harus selalu ada di kantor lah, ada di DPP. Jadi artinya kita mengharapkan juga, mendorong juga ketika memang harus dipanggil kapan ini dalam waktu dekat kita akan mau terima surat panggilan untuk dimintain keterangan kan, sebagai tersangka ya kita akan hadir. Kita juga mendorong lah. Tapi yang pasti supaya penegakan hukum itu supaya berkeadilan. Itu yang mau kita minta kan gitu. Iya. Gitu, Mbak. Mungkin Bang Habib menanggapi keinginan dari Bang Jo ini untuk penegakan hukumnya berkeadilan. Bagaimana Anda melihat dari kasus ini? Ya, nggak ada masalah ya, bagus ya. Tadi soal mekanisme penetapan tersangka seperti apa. Kemudian soal SPDP, apakah bocor atau tidak? Apakah lalu ada juga apakah ada informasi yang bocor terkait perkara ini sehingga pihak Pak Hasto tahu duluan katanya ya, tadi ya, sebelum diumumkan di media massa sudah tahu duluan gitu kan. Soal tersangkanya sudah. Ya, jadi katanya pihak Hasto sudah tahu dia akan mau dijadikan tersangka ini sudah tahu duluan. Sudah tahu akan lama akan dijadikan tersangka. Sudah tahu. Ya intinya kan itu berarti kan kebocoran informasi didapat dari teman-teman ini. Yang memberitahukan gini Pak Habib, yang memberitahukan ke Pak Hasto itu bukan dari orang KPK. Gitu kan. Ya whatever apa. Tapi kan sudah mendapat bocoran informasi. Nah, ini kan objek hukum juga. Iya, ada kan prosedur dong berarti itu. Silahkan saja disampaikan, ya kita hormati, Pak. Ya kan disampaikan. Yang ini namanya hak untuk melakukan pembelaan diri. Ya kan, termasuk dalam konteks komunikasi juga. Ya, teman-teman melakukan pembelaan diri, menyampaikan ini polis dan lain sebagainya, kita hormati setinggi-tingginya. Tapi ini ada prosedur yang paling gampang sebenarnya nih, memang pra-peradilan. Karena ini kan terkait prosedur-prosedur. Ya, makanya langkah penyelesaian pun juga dengan prosedur. Gugatan yang bercorak prosedural itu namanya pra-peradilan. Nah, itu menurut saya sih akan efektif sekali kalau masuk ke situ, teman-teman. Ya. Sebelum kita bicara di pokok perkaranya gitu. Karena KPK itu nggak bisa diintervensi ke dalam konteks penanganan perkara oleh Komisi 3, nggak bisa gitu loh. Nggak bisa kita masuk ke substansi penanganan perkara gitu loh. Hal yang bisa masuk ke substansi penanganan perkara adalah prosedur hukum. Kalau hakim pra-peradilan menyatakan apa yang dilakukan ya oleh KPK terkait misalnya kebocoran informasi, Pak Hasto udah tahu duluan. Bisa jadi materi gugatan kayak itu ya. SPDP katanya bocor. Kemudian penetapan tersangka katanya informasi yang didapat dari timnya Pak Hasto tidak sesuai karena orang baru masuk tiba-tiba sudah menetapkan tersangka yang 5 dipilih ini ya kan. Nah, itu kalau hakim pra-peradilan memutuskan itu adalah suatu kesalahan, bisa gugur status tersangkanya. Iya, Bang Jo, sudah ada catatan dari Bang Habib terkait dengan upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan. Apakah sudah mempersiapkan upaya pra-peradilan?
Ya langkah itu harus kita ambil dong kan, harus kita jalankan. Kapan didaftarkan? Nah kalau itu tunggu aja nanti kalau soal itu kan. Belum diperiksa juga ya? Kalau mengajukan ini kan bicara soal materi perkara kan kita nggak membahas itu, ini syarat administrasi yang harus mau disampaikan pada pra peradilan itu. Dan sebenarnya sih gerakan-gerakan apa yang mau kita lakukan, tindakan apa harusnya kan nggak perlu harus kita sampaikan ke publik, ke media kan. Tapi langkah hukum pasti akan kita ambil. Oke, Gitu, Prof. gitu. Prof Ibnu, terakhir mungkin ya, kalau kita lihat Pak Hasto sudah memberikan statement, tapi sebelumnya kita juga pernah dengar Ibu Mega yang juga bicara mengenai akan pasang badan kalau Pak Hasto dijadikan tersangka, apalagi kalau ditangkap ya akan datangi KPK. Perlukah ada kemudian statement-statement lanjutan dari Ibu Mega selaku petinggi partainya bahwa menegaskan bahwa ada politisasi di situ, misalnya seperti itu? Ketum kan wajib melindungi semua anggota kan, itu wajar pernyataan itu. Mendatangi KPK juga tidak selalu dalam pengertian politik, bisa juga tolonglah ini ditangani profesional hukum. Jadi kejernihan kasus ini seperti Bang Habib inginkan tadi adalah kejernihannya dalam proses hukum sejak pra peradilan. Saya bukan ahli hukum tapi mengikuti berita saja, sejak pra peradilan sampai nanti ke persidangan dan seterusnya. Kalau itu jalurnya lebih kuat ketimbang isu politiknya, niscaya kejernihan hukumnya akan menang begitu. Ini yang diharapkan oleh masyarakat kan. Paling tidak Bang Habib pengennya begitu kan, Komisi 3 tidak dibawa ke politik tadi kan di awal diskusi ini. Saya kira demikian. Kalau narasi politisasi hukum di KPK ini terus digaungkan oleh PDIP, apakah ada dampak negatifnya untuk kita lihat nanti kan, mungkin saya sekali lagi bukan ahli hukum, kita akan lihat susunan hakimnya kan. Secara komunikasi politik lah. Ya itu akan kelihatan dari susunan format hakimnya kan, itu pesan politik kan, pesan juga bisa ditafsirkan tuh, bukan disimpulkan Bang Habib, tapi ditafsirkan. Oh ini hakimnya adalah memang independen gitu misalnya, tidak ada afiliasi dengan manapun, satu prosesnya terbuka dan seterusnya. Semua itu bagi publik akan simbol yang bisa ditafsirkan, bisa diartikan. Oh ini berarti proses hukum yang akan mengemuka, akan jadi panglima begitu. Berarti tetap ada pengaruhnya komunikasi politik yang ditampilkan PDIP dengan proses hukum nantinya? Itu adu kuat ini kalau dalam seperti ini. Kalau postur pengelolaan hukumnya lebih kuat, ini saya akan mengalahkan isu politik saya kira. Tapi kalau lemah, katakanlah struktur hakimnya, susunan hakimnya banyak isu di dalamnya gitu. Nah itu kalah dengan politik nanti gitu. Tapi kalau postur pengadilannya kuat, yang politik kalah. Biasanya begitu. Kita tunggu nanti akan seperti apa, kemudian jika ini sudah masuk ke ranah pengadilan, kita akan lihat, atau memang justru ada pra peradilan dulu yang nanti akan diajukan oleh pihak PDIP. Terima kasih semuanya, Bang Habib terima kasih, Bang Johannes terima kasih, Prof terima kasih. Ya, dan pemirsa, kita masih akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi di